Metode penelitian eksperimental. Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap hal yang lain dalam kondisi yang masih terkendalikan. Metode penelitian eksperimen ini juga disebut dengan metode penelitian kuantitatif. Ada beberapa desain eksperimen, yaitu yang pertama ada pre-experimental design. Desain ini dikatakan sebagai pre-experimental design karena belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh. Karena masih terdapat variabel dari luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependent. Pre-experimental design ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, one-shot case study atau studi kasus satu tembakan. Yang kedua, ada one group pretest post-test design. Satu kelompok prates dan satu kelompok post-test. Dan yang ketiga ada intact group comparison. Desain eksperimen yang kedua ada true experimental design. Dikatakan true eksperimental atau eksperimen yang sebenarnya atau betul-betul, karena dalam desain ini penelitian dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. True experimental design juga dibagi menjadi 2, yaitu post-test only control design. Dan yang kedua ada pretest post-test control design group. Desain eksperimen yang kedua ada quasi experimental design. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design. Yang sulit dilaksanakan, desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Quasi experimental design juga dibagi menjadi 2, yaitu time series design dan non-equivalent control group design. Desain yang ketiga ada desain faktorial. Desain faktorial selalu melibatkan 2 atau lebih variabel bebas, atau sekurang-kurangnya satu yang dimanipulasi. Desain faktorial secara mendasar menghasilkan ketelitian desain true eksperimental dan membolehkan penyelidikan terhadap 2 atau lebih variabel secara individual dan dalam interaksi satu sama lain. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan penelitian tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada, maka dibentuklah suatu sampel yang diambil dari populasi besar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Rotusada dari program studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik sampling. Teknik sampling sendiri yaitu adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik ini terbagi menjadi 2, yaitu pertama probability sampling, yang kedua non-probability sampling. Probability sampling sendiri terbagi menjadi 4, yaitu pertama simple random sampling, yang kedua proportionate random sampling, yang ketiga disproportionate specific random sampling, yang keempat area atau cluster sampling. Kemudian untuk non-probability sampling terbagi menjadi 6, yang pertama sampling sistematis, yang kedua sampling kuota, yang ketiga sampling incidental, yang keempat sampling purpose, kemudian yang kelima sampling jenuh, yang keenam snowball sampling. Yang pertama yaitu
anggota populasi yang akan dipilih menjadi anggota sampel. Probability sampling sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling merupakan teknik sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata. Kemudian, proportionate stratified random sampling merupakan teknik ini yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan strata proporsional. Kemudian yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Untuk selanjutnya yaitu area atau cluster sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari sebuah provinsi atau sebuah kabupaten. Kemudian teknik sampling yang kedua yaitu non-probability sampling. Non-probability sampling sendiri merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dan non-probability sampling sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama, sampling sistematis. Sampling sistematis yaitu teknik pengambilan berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Kemudian yang kedua, sampling kuota. Sampling kuota sendiri merupakan teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu atau sampai jumlah kuota yang diinginkan. Kemudian, sampling insidental. Sampling insidental sendiri yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti yang dapat digunakan sebagai sampel. Kemudian, purposive sampling. Purposive sampling sendiri yaitu teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu, misal akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel datanya yaitu orang yang ahli politik. Kemudian sampling jenuh. Sampling jenuh sendiri yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Kemudian snowball sampling. Snowball sampling di sini merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama akan menjadi besar. Selanjutnya di sini merupakan rumus cara menentukan sampel, yaitu S sama dengan lambda kuadrat dikali N dikali P dikali Q per D kuadrat dikali N min 1 plus lambda kuadrat dikali P dikali Q, di mana S adalah sampel, kemudian lambda dengan DK sama dengan 1 dengan taraf kesalahan 1%, 5%, dan 10%. Kemudian untuk N yaitu populasi, untuk P dan Q kita pakai 0,5, kemudian D 0,05, dan S merupakan jumlah sampel. Di bawah ini merupakan tabel jika kesalahannya yaitu terdiri dari 1%, 5%, dan 10%. Bisa dilihat ya. Ini yaitu cara mengambil sampel. Cara mengambil sampel sendiri bisa dengan cara random atau acak, kemudian menggunakan komputer, kemudian bisa menggunakan cara undian. Nih, misal populasinya yaitu 1000, jadi peluangnya merupakan 1/1000. Selanjutnya, jika tidak dikembalikan jadi 1/1000 min 1 atau sama dengan 1/999.
itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aditya dari Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam skala. Sebelumnya, skala pengukuran sendiri adalah suatu kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval dalam alat ukur sehingga menghasilkan data kuantitatif. Kemudian macam-macam skala yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana, disusun menurut jenis atau kategorinya atau fungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan karakteristik dengan karakteristik lainnya. Yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal adalah pengukuran yang dilakukan yang disusun secara runtut dari yang rendah sampai yang tinggi. Yang ketiga adalah skala interval. Skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak satu data dengan data yang lainnya dengan bobot nilai yang sama. Yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio adalah skala interval yang benar-benar memiliki nilai nol mutlak, sehingga menunjukkan bahwa skala rasio merupakan jenis pengukuran yang sangat jelas dan akurat. Kemudian ada beberapa macam skala sikap yang digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan, dan sosial. Yang pertama adalah skala Likert. Skala Likert itu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena atau gejala sosial yang terjadi. Skala Likert ini dapat dibentuk dalam checklist maupun pilihan ganda. Untuk contoh yang checklist itu seperti ini. Kayak misalkan itu matematika adalah pelajaran yang menyenangkan. Kita tergantung memilih yang mana. Pendapat masing-masing pribadi itu kan pasti berbeda-beda. Itu pilihannya ada setuju, sangat setuju, tidak setuju, ataupun sangat tidak setuju. Yang kemudian skala kedua adalah skala Goodman, adalah yang digunakan jawaban yang bersifat jelas, tegas, dan konsisten. Contohnya kayak pilihan ganda, saudara sudah menikah, pasti jawabannya antara sudah sama belum. Kita memilih antara sudah atau belum. Kemudian yang ketiga adalah skala semantik diferensial. Semantik diferensial itu adalah skala digunakan untuk mengukur sikap, hanya berbentuk tidak pilihan ganda ataupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinu yang jawabannya sangat positif itu terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif itu terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Contohnya seperti ini. Kemudian skala ranting school. Skala adalah umumnya melibatkan penilaian tingkah laku atau performa seseorang yang hendak diteliti. Misalnya, seberapa baik tata ruang Anda, berikan jawaban dengan nilai angka. Misalkan angka 4 untuk tata ruang yang sangat baik, nilai 3 untuk tata ruang yang cukup baik, nilai 2 untuk tata ruang yang kurang baik, dan 1 untuk tata ruang yang tidak baik. Kemudian saya akan menjelaskan instrumen penelitian. Instrumen penelitian sendiri itu yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Sebelumnya, instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Kayak instrumen untuk mengukur kalori, maka menggunakan kalorimeter. Suhu itu menggunakan termometer. Untuk mengukur panjang menggunakan mistar atau meteran. Untuk berat menggunakan timbangan dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menyusun instrumen. Titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penilaian yang ditetapkan
untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pernyataan atau pertanyaan. Untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka perlu digunakan metrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Kemudian menurut Hale, loyalitas pelanggan dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama adalah suspek atau orang yang yakin akan membeli barang atau jasa tetapi belum memiliki informasi tentang barang atau jasa tersebut. Yang kedua adalah prospek. Prospek itu adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan jasa tersebut dan mempunyai kemampuan untuk membelinya. Dan kemudian yang ketiga adalah customer. Customer sendiri itu adalah pelanggan yang sudah melakukan hubungan transaksi dengan perusahaan. Yang keempat, klien adalah semua pelanggan yang telah memberi barang atau jasa yang dibutuhkan dan ditawarkan perusahaan secara teratur. Yang kelima adalah advokasi. Advokasi sendiri itu adalah klien yang memberikan rekomendasi kepada orang lain agar mau membeli barang atau jasa perusahaan tersebut. Dan kemudian yang terakhir adalah partner. Partner ini adalah pada tahap ini terjadi hubungan yang kuat dan saling menguntungkan antara penyedia jasa dengan pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozania Durul Munafia, B2B019-014 akan melanjutkan materi bab 6, yaitu berikutnya contoh judul penelitian dan instrumen yang dikembangkan. Contoh kita ambil judul gaya dan situasi kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap iklim kerja organisasi. Dalam judul tersebut terdapat 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Dan termuat 3 instrumen, yaitu yang pertama, instrumen untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan, yang kedua, instrumen untuk mengukur variabel situasi kepemimpinan, dan yang ketiga, instrumen untuk mengukur variabel iklim kerja organisasi. Kemudian, cara mengembangkan instrumen yaitu sebelum menyusun instrumen, kita harus menyusun item-item instrumen agar lebih detail atau sistematis. Seperti itu. Untuk yang pertama yaitu instrumen variabel gaya kepemimpinan. Instrumen ini diperlukan untuk mengungkapkan variabel gaya kepemimpinan dari suatu unit kerja tertentu. Sumber datanya bisa kita cari dari bawahan atau pimpinan yang dinilai. Bentuk angketnya yaitu multiple choice atau pilihan ganda. Kemudian instrumen yang kedua yaitu instrumen situasi kepemimpinan. Instrumen ini yang diperlukan untuk mengungkapkan variabel situasi kepemimpinan dari suatu lembaga. Sumber datanya itu dari para pegawai. Bentuk instrumennya yaitu bisa dipakai dengan checklist. Untuk itu dapat digunakan sebagai pedoman observasi, wawancara, maupun sebagai angket. Kemudian untuk instrumen yang ketiga, yaitu instrumen iklim kerja organisasi. Instrumen ini mengungkapkan iklim kerja organisasi. Bentuk instrumen yaitu bentuknya rating scale. Dapat digunakan untuk pedoman observasi, wawancara, dan sebagai angket. Sumber datanya dari para pegawai. Bentuk-bentuk metode pengumpulan data yaitu bisa dari angket, bentuk angket, yaitu bentuk pertanyaan kepada responden, yaitu kemudian ada lagi observasi. Observasi itu bersifat penelitian, kita meneliti secara langsung. Kemudian yaitu wawancara, menanyakan kepada narasumber. Kemudian itu gabungan, bila mendapatkan data yang lengkap bisa dengan meneliti secara langsung dan angket. Kemudian pada subbab yang berikutnya yaitu validitas dan reliabilitas instrumen.
validitas instrumen adalah instrumen yang diuji itu hasilnya itu benar atau valid. Kemudian untuk reliabilitas instrumen adalah hasil data yang diujikan beberapa kali namun hasilnya itu tetap sama atau konsisten. Kalau valid itu berarti hasil yang kita ujikan dengan objek yang kita uji itu hasilnya sama, seperti itu. Kemudian validitas itu ada dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Untuk validitas internal itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu content validity dan contract validity. Kemudian yang validitas eksternal itu disusun berdasarkan fakta-fakta empiris atau yang terjadi di lapangan. Kemudian pada subbab yang berikutnya, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Ini ada dua ya, yaitu pengujian validitas instrumen dan reliabilitas instrumen. Untuk yang pertama, pengujian validitas instrumen itu ada dua, yaitu construct validity dan content validity. Untuk yang construct validity itu adalah pengujian validitas konstruksi. Untuk validitas konstruksi ini dapat digunakan pendapat dari para ahli atau judgment express. Dalam hal ini, istilah instrumen dikontraksi dapat dikonsultasikan kepada para ahli. Kemudian setelah dikonsultasikan, diuji. Kemudian yang kedua, yaitu content validity atau pengujian validitas isi. Untuk instrumen yang ini berbentuk tes. Pengujian validitas ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Semisal dosen memberi tes yang materinya itu belum diajarkan kepada siswa, berarti instrumen tersebut belum valid, seperti itu. Kemudian ada validitas eksternal, karena tadi content validity dan contract validity itu termasuk validitas internal. Kemudian yang sekarang validitas eksternal. Validitas eksternal ini diuji dengan cara membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Kemudian setelah tadi pengujian validitas instrumen, sekarang ada pengujian reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan tes retest atau stability, kemudian equivalent, dan gabungan keduanya. Yang pertama, tes retest. Diuji dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Jadi dalam hal ini, instrumennya sama, respondennya sama, dan waktunya yang berbeda. Jadi kita menguji cobakan satu instrumen kepada satu responden dalam waktu yang berbeda, misal sekarang dan besok, seperti itu. Kemudian yang kedua ada equivalent. Instrumen yang equivalent adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda, tetapi maksudnya sama. Seperti contoh, sejak kapan Anda bekerja di perusahaan itu? Dan pertanyaan lagi, misal, sudah berapa tahun Anda bekerja di perusahaan ini? Seperti itu. Pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya dua pada responden yang sama dan waktu yang sama, kemudian instrumen yang berbeda. Kemudian yang gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Berarti kita mengujikan ke responden yang sama dengan instrumen
dengan instrumen itu berulang kali. Seperti itu. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen. Setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.